Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foreign malah nang aku tunggu yuk. Ya apa sih Rek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mari kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama tentang pendidikan yang ideal untuk anak usia dini. Nah, bagaimana sih pendidikan yang ideal untuk anak usia dini? Yang pertama adalah membangun karakter anak. Nah, pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak anak berusia dini. Karena pada anak usia dini sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Nah, pendidikan karakter pada anak usia dini dapat mengantarkan mereka pada kematangan dalam mengolah emosi. Lalu bagaimana cara-cara membentuk karakter anak usia dini? Cara yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter anak usia dini yang pertama adalah menjadi role model. Nah, cara yang pertama bisa dilakukan orang tua, yakni orang tua bisa selalu berperilaku atau bersikap baik di depan anaknya. Maka secara tidak langsung orang tua sedang menanamkan nilai-nilai tersebut pada buah hati, sehingga anak-anak akan menirunya. Nah, penerapan ini seringkali dikenal dengan istilah children see, children do. Cara yang kedua yaitu dengan bersikap konsisten. Maksudnya, ketika orang tua dijadikan role model oleh anaknya, berarti itu merupakan momen yang pas untuk membangun karakter buah hati. Anak melihat dan menirukan apa yang dilakukan orang tuanya. Berarti orang tua diharuskan untuk konsisten. Jangan sampai apa yang dijadikan larangan tetapi justru malah dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga yaitu berikan pendidikan keagamaan kepada anak. Apapun agama yang dianut, orang tua harus senantiasa memberikan pendidikan keagamaan kepada anak, di mana sejak kecil anak harus diajarkan untuk takut kepada Tuhan, bagaimana beribadah, mengajak buah hati ke tempat ibadah, dan mengajarkan mereka mengaji misalnya. Yang terakhir, yaitu jangan membanding-bandingkan anak. Karena membandingkan anak adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh orang tua tanpa mereka sadari. Kebiasaan ini bisa memberikan dampak buruk kepada anak, yaitu merusak kepribadian mereka. Nah, ini dikarenakan memberikan pesan bahwa ia tidak cukup baik. Jadi, anak akan menjadi bingung tentang identitasnya sendiri dan mulai meniru orang lain. Cukup, akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia. Jadi yang kedua, pendidikan ideal untuk anak usia dini yaitu dengan memberikan pendidikan holistik. Apa sih pendidikan holistik? Pendidikan holistik itu pendidikan yang tidak hanya berfokus ke pelajaran. Jadi nanti kita melakukan kegiatan yang mana kegiatan itu dapat mengembangkan diri anak, bermanfaatlah bagi anak. Adapun beberapa manfaat ketika anak diberikan pendidikan holistik, yaitu manfaatnya ada di perkembangan kognitif, perkembangan spiritual, perkembangan teknologi ataupun yang lainnya. Dengan pendidikan ini anak juga lebih mudahlah berbaur dengan sesamanya di sekitarnya. Di pendidikan holistik ini anak bukan diajari ya, tapi kayak alami gitu, anak-anak tuh bisa mengenali dirinya sendiri, lama-kelamaan akan mengenali dirinya sendiri, mengenali potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan itu jika potensi itu dikembangkan, maka akan berdampak bagus di masa depan anaknya juga. Di dalam mengembangkan potensi juga, orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan potensi anak. Seperti itu.
Terima kasih. Selanjutnya, pertimbangan pendidikan anak akan diteruskan oleh Ayo Eliana. Ayolah. Sebagian besar pertimbangan pendidikan anak. Maksudnya, orang tua perlu mempertimbangkan apakah pendidikan tersebut memberikan arahan yang tepat terhadap masa depan anak berdasarkan minat dan bakat mereka. Sebagai besar orang tua di Indonesia memilih untuk memasukkan anaknya ke PAUD sebagai persiapan untuk masuk sekolah dasar. Melansir dari laman Ditjen PAUD, Dikdasmes, Kemendikbud Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya sendiri. Buatlah permainan yang bisa mengembangkan kemampuan anak. Anak belajar sambil bermain, mungkin di rumah orang tua bisa menciptakan permainan yang mengembangkan kemampuan untuk anak. Seperti bermain bahasa di rumah, bermain sains dengan orang tua, bermain musik, bermain seni, menggambar, atau yang lainnya yang bisa mengembangkan kemampuan si anak. Untuk anak-anak, berikanlah ia permainan yang edukatif untuk melatih berbagai kemampuan yang ada di dalam dirinya. Seperti contoh, permainan edukatif yang baik untuk dimainkan oleh anak yaitu belajar bekerja sama dalam tim dan mengasah kreativitas. Mainan profesi, mengetahui minat anak sejak dini, melatih kemampuan bahasanya. Papan tulis, melatih kreativitas melalui coretan dan melatih kemampuan motorik kasar anak. Menyusun puzzle, mengajarkan cara memecahkan teka-teki dan berpikir lebih cepat. Melipat kertas, yaitu melatih anak untuk mengikuti instruksi dan keterampilan tangan. Mainan alat musik, melatih kreativitas dan memperlihatkan bakat pada anak. Finger painting, menyalurkan kreativitas dan imajinasi. Bercerita, mengasah kemampuan bahasa dan menambah kosakata. Itulah tadi beberapa jenis permainan anak yang bisa diperkenalkan kepada si kecil, dan jangan lupa untuk menemani bermain selalu supaya tercipta bonding antara ibu dengan anak dan membantu mengembangkan kemampuannya. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Yas. Wah. Monggo, Mbak Tias. Saya memberikan lingkungan yang sportif. Sportif ini dimaksud adalah lingkungan yang dapat mendukung anak kembangnya. Anak ini kan memiliki sifat yang dapat merekam
yang hal ini itu akan dijadikan contoh yang mendidik anak-anaknya agar menjadi pribadi yang berkualitas dan lingkungan baik akan mempengaruhi ini mempengaruhi peluang potensi kalau dalam Islam itu sendiri sosok teladan yang baik kan adalah Rasulullah SAW. Kita mengenalkan baik dari jadi manusia Oh iya. walaupun ada kesalahan, walaupun orang itu membenci kita harus tetap berlaku baik. Seperti itu. Karena anak kan tidak bisa memfilter ya. Iya. Berikan banyak kan anak-anak suka udah ngomong kasar, terus main enggak Betul. Yang terakhir, berikan kurikulum yang sesuai. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Karena kurikulumlah yang mengatur dan mengarahkan arah tujuan pendidikan itu. Dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Jangan sampai ketinggalan zaman, mengingat perkembangan zaman begitu cepat. Adapun muatan kurikulum 2013 PAUD berisi program-program pengembangan yang terdiri atas 1. Program pengembangan nilai agama dan moral, 2. Program pengembangan fisik motorik, 3. Program pengembangan kognitif, 4. Program pengembangan bahasa, 5. Program pengembangan sosial emosional, dan yang ke-6 program pengembangan. Sekian dari kelompok 4. Bila ada salah data maupun ada yang tidak disengaja, mohon dimaklumi. Dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.